Oke, selamat berjumpa kembali di video saya Alexandrino Aguilar Ganggus dengan NIM 240951132 dari kelas B. Saya merupakan salah satu mahasiswa kedokteran hewan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang wabah African Swine Fever (ASF) akibat lemahnya biosecurity di peternakan di Bali. Oke, sebelum melanjutkan, saya akan mulai kepada latar belakangnya. Oke, peternakan babi di Bali memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi dan budaya masyarakat sosial. Namun, sebagian besar peternakan masih dilakukan secara tradisional dengan tingkat biosecurity yang tergolong rendah, sehingga sangat rentan terhadap penyakit-penyakit menular. Nah, salah satu ancaman terbesar pada tahun ini dan tahun lalu itu ada African Swine Fever atau virus ASF. Penyakit viral dengan mortalitas hampir 100% dan belum ada vaksin maupun terapi yang efektif. Kasus ASF di tahun 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa betapa lemahnya biosecurity seperti pemberian pakan sisa yang dilakukan tanpa pemanasan, tidak adanya disinfeksi kendaraan, dan kontrol lalu lintas yang buruk menjadi faktor utama masuknya virus. Hal ini menegaskan bahwa biosecurity merupakan fondasi utama dalam manajemen kesehatan babi. Oke, rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana kondisi penerapan biosecurity pada peternakan babi tradisional. Lalu, faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya biosecurity sehingga memicu masuknya African Swine Fever. Dan dampak lemahnya biosecurity terhadap mortalitas, morbiditas, dan keberlangsungan usaha peternakan babi. Lalu tujuannya itu, yang pertama, mengidentifikasi faktor biosecurity yang berkontribusi terhadap masuknya ASF di peternakan babi. Lalu mengevaluasi dampak lemahnya biosecurity terhadap mortalitas dan morbiditas. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan manajemen biosecurity untuk mencegah kasus serupa. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Oke, yang pertama itu manajemen pakan sebagai jalur infeksi. Nah, itu penggunaan pakan sisa restoran tanpa perlakuan panas adalah kelemahan paling signifikan. Sifat umum virus ASF yang sangat tahan lama dalam jaringan daging babi dan produk olahan menjadikannya ancaman nyata bagi peternak yang mencari efisiensi biaya melalui praktik ini. Pakan sisa yang diberikan langsung tanpa perlakuan panas itu memiliki resiko penularan yang sangat tinggi. Dan tanpa dipanaskan, resiko penularan pun meningkat drastis. Praktik ini umumnya dilakukan di peternakan tradisional karena dianggap hemat biaya. Tapi justru ini menjadi titik lemah biosecurity. Literatur FAO tahun 2024 menekankan bahwa pemanasan pakan harus hingga mencapai suhu minimal yaitu 70 derajat Celcius, sehingga dapat menonaktifkan virus dan mencegah penularan. Lalu yang kedua, ada disinfeksi kendaraan dan peralatan. Kendaraan yang keluar masuk peternakan, terutama yang membawa pakan atau hasil ternak, menjadi media potensial penyebar virus. Dalam kegiatan pendistribusian, tidak ada SOP disinfeksi kendaraan maupun peralatan yang digunakan. Hal ini bisa mempercepat penyebaran virus ASF antar kandang dan antar peternakan. Pada pedoman Kementerian Pertanian RI tahun 2025, menekankan pentingnya penggunaan disinfektan rutin pada roda kendaraan, alas kaki, serta peralatan kandang yang digunakan untuk memutus rantai penularan. Lalu, yang berikutnya itu kontrol lalu lintas orang. Peternakan tradisional seringkali terbuka bagi lalu lintas orang luar, baik tetangga, pembeli, maupun pengunjung. Kondisi kandang yang berdekatan dengan jalan umum semakin meningkatkan risiko masuknya penyakit. Nah, dalam kasus-kasus ASF, tidak ada kontrol akses terhadap orang yang keluar masuk kandang. Padahal virus dapat terbawa melalui pakaian, alas kaki, atau peralatan yang digunakan. Nah, biosecurity modern menekankan perlunya pembatasan akses, penggunaan pakaian khusus, serta fasilitas cuci tangan dan alas kaki sebelum masuk kandang. Lalu,
Ada desain dan lokasi kandang. Kandang yang terbuka dan berdekatan dengan jalan umum memudahkan interaksi antara babi dengan lingkungan luar. Nah, hal ini menjadi faktor risiko tambahan dalam kasus ASF. Kandang yang tidak memiliki pagar pembatas atau sistem ventilasi yang baik juga meningkatkan kemungkinan kontak dengan hewan liar atau vektor penyakit. Nah, literatur Munawar et al. Pada tahun 2022 menyebutkan bahwa desain kandang yang tertutup dan terisolasi dari lingkungan luar merupakan salah satu komponen biosecurity dasar yang harus diterapkan. Yang berikutnya itu edukasi dan kesadaran peternak. Faktor manusia menjadi komponen penting dalam penerapan biosecurity. Banyak peternak tradisional belum memahami risiko ASF dan pentingnya biosecurity. Kebiasaan memberikan pakan sisa tanpa pemanasan dan membiarkan lalu lintas bebas terjadi karena kurangnya pengetahuan. Nah, edukasi berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga akademik sangat diperlukan agar peternak memahami bahwa biosecurity bukan sekedar aturan tambahan, melainkan strategi utama untuk melindungi usaha mereka. FAO tahun 2024 menekankan bahwa keberhasilan biosecurity sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan peternak. Lalu yang terakhir, itu dampak ekonomi dan sosialnya. Wabah ASF tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi akibat kematian massal ternak, tapi juga berdampak pada aspek sosial dan budaya. Babi memiliki nilai ritual dalam masyarakat Bali, sehingga kematian massal babi menimbulkan keresahan sosial. Selain itu, pendapatan peternak kecil yang bergantung pada usaha babi menurun drastis. Hal ini menunjukkan bahwa biosecurity juga memiliki peran strategis, bukan hanya dalam kesehatan hewan, tetapi juga dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Lalu kita sampai pada penghujung presentasi kali ini, yaitu kesimpulan. Wabah ASF di Bali pada tahun 2025 sampai 2026 terjadi akibat lemahnya biosecurity di peternakan tradisional. Mortalitas tinggi yang mencapai hampir 100% menunjukkan betapa fatalnya dampak ASF terhadap usaha peternakan babi. Faktor utama yang berkontribusi adalah pemberian pakan sisa yang dilakukan tanpa pemanasan, tidak adanya disinfekti kendaraan dan peralatan, serta kontrol lalu lintas yang lemah. Pencegahan ASF hanya dapat dilakukan melalui penerapan biosecurity ketat, antara lain pemanasan pakan, disinfeksi rutin, pembatasan akses orang luar, serta edukasi berkelanjutan bagi peternak. Kasus ini bisa menjadi pelajaran yang penting bahwa biosecurity bukan sekadar prosedur tambahan, melainkan fondasi utama dalam sistem manajemen kesehatan babi. Berikut sumber-sumber yang saya cantumkan dalam pembuatan slide presentasi ini. Sekian pembahasan sedikit mengenai kasus ASF di peternakan babi tradisional di Bali. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.